Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim adalah kita baca syahadat, syahidul istighfar dan asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Khalimu ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Mukitu ya Khasib ya Jalilu ya Karim ya Wasi'u ya Hak ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsidu ya Jami Ya Ghani'u ya Mughni ya Mani'u ya Dhar
يا نافع يا نور يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا واملا صالحا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا بل مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-93. An-Nur, yang maha pemberi cahaya. Allah Subhanahu wa taala adalah An-Nur, yang maha pemberi cahaya. Yang tampak dialah Allah yang menyebabkan segala sesuatu menjadi kelihatan. Apa yang kelihatan itu sendiri dan apa yang membuat benda-benda lain menjadi kelihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbahul misbah fi jujajatin az-jujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin yaitunatin la sarqiyatin wala gharbiyatin yakatu yaituha yudi'u walau lam yamsashu narun nurun ala nur yahdillahu li nurihi sya wa yadribu wahu amsalu linnasi wallahu bikulli syai'in alim.
yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyak saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, jadi kita pagi hari ini dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah yang memberi cahaya dunia ini. Jadi ketika kita melihat matahari memberikan cahaya menerangi dunia ini. Matahari adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa menolak kalau matahari itu ada dengan sendirinya. Sehingga orang mengatakan yang menerangi dunia ini ya matahari, bukan Allah. Ya benar. Jadi dunia ini diterangi oleh matahari, tapi matahari itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah membuat sebab-sebab. Jadi matahari itu adalah merupakan sebab atau merupakan pencipta sebab. Jadi yang menciptakan sebab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi matahari merupakan sebab yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangi dunia ini. Di samping itu Allah juga menciptakan berbagai macam cahaya sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Zaman dahulu waktu saya kecil itu belum mengenal, di desa saya itu belum mengenal yang namanya listrik. Jadi listrik itu masuk di Genuk kelihatan sekitar tahun 80, Pak. Jadi sebelum tahun 80 ketika saya ngaji tahun 76 lah. Saya lahir 62. Jadi kalau 76 itu siapa itu ngaji sama guru saya Alif Bakta Sak Jim Kak Kok itu belum pakai lampu ini, masih lampu teplok itu Pak Haji. Nah, lalu berkembang mulai ada petromak. Nah, petromak masih ingat, saya dulu sering di masjid itu suruh ngumpul itu, tahu karena kekerasan kaosnya itu protol, jadi tidak jadinya itu. Nah, setelah petromak lalu berkembang adanya listrik. Jadi itu Allah menciptakan dari awal adanya minyak, lalu manusia diberi ilmu, ada punya bikin lampu teplok, lampu gembreng bahasanya itu. Lalu berkembang lampu petromak, lalu berkembang adanya lampu lampu listrik. Listrik pun diawali dengan adanya neon. Sekarang neon tidak laku Pak Bas ya.
Sekarang tidak ada neon, dulu kan ada yang namanya trafo, lalu ada lampunya. Sekarang dengan adanya lampu yang seperti ini terus berkembang lagi LCD. Nah, jadi katanya lampu yang biasa-biasa itu nyedot wattnya banyak, LCD nah nanti terus berkembang. Jadi Allah memberi cahaya itu sesuai dengan peradaban manusia. Begitu juga hampir seluruhnya itu sesuai dengan peradaban manusia. Dulu zaman Nabi itu yang namanya habatus sauda, madu, bekam itu merupakan sarana kesehatan yang luar biasa. Tapi kalau sekarang kita itu berprinsip itu tampaknya tidak sesuai dengan peradaban manusia. Zaman Nabi itu belum ada istilah diabetes, belum ada darah tinggi, belum ada yang namanya kanker dan sebagainya. Nah, sekarang kok ada. Ini karena sesuai dengan peradaban manusia. Zaman dulu itu saya melihat ayah saya itu tidak pernah stres. Karena apa? Saya sekolah berangkat sendiri, belajar sendiri. Tapi sekarang saya jadi orang tua merasakan beda. Harus mengantar, harus les, harus wah. Belum lagi pekerjaan ya Pak Bas ya. Jadi stresnya orang dulu dengan sekarang lebih stres sekarang. Padahal yang namanya stres itu mengundang berbagai macam penyakit. Belum lagi kualitas udara zaman Nabi dengan sekarang beda Pak Bas. Sekarang sudah banyak polusi dengan kotornya udara mengundang penyakit. Belum lagi kualitas makanan. Dulu itu saya makan telur itu ya ayamnya ayam yang tapi sekarang dengan bahan kimia berarti kan sudah kualitasnya beda lagi. Sehingga dengan adanya kondisi yang seperti ini, penyakit muncul berbagai macam, di mana penyakit itu yang zaman dulu belum ada. Akibat apa? Akibat perkembangan teknologi. Lah itu kalau orang stroke, orang diabetes diatasi dengan madu, dengan bekam, ya ilmunya tidak berkembang. Maka begitu juga madu. Madu itu zaman Nabi beda dengan zaman sekarang. Saya dengar itu kalau zaman Nabi itu madu benar-benar mengambil dari sari bunga buah-buahan. Tapi sekarang itu dengan kepandaian peternak madu, lah bunganya tidak ada lalu gula. Sehingga lebah itu menyedot gula menjadi madu. Kan bahan bakunya udah beda Pak Bas. Nah ini kualitas madu zaman Nabi dengan sekarang beda. Orang taunya madu itu bebas dari gula, tahu-tahu minum madu terus malah kena penyakit gula. Karena apa? Karena kualitas madunya itu sudah beda. Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu ini Imam Al-Ghazali mengambil Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Wah ini nak kita baca terjemahannya saja, itu kok apa ya? Kok ada pelita, lalu dari pohon zaitun, dari minyak, lalu keluar cahaya di atas cahaya. Paham enggak Pak? Cahaya di atas cahaya. Nah ini butuh yang namanya ilmu tafsir. Jadi kita kalau hanya memahami teks ini, itu enggak ketemu. Harus ada kontekstual. Jadi tidak boleh kita hanya memahami Al-Quran itu hanya secara tekstual, tapi harus kontekstual. Nah ini
Saya baca di kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini Allah memberikan perumpamaan. Yang namanya cahaya itu adalah iman. Iman seseorang. Digambarkan oleh Allah, iman itu seperti cahaya, di mana cahaya itu ada di dalam dinding kaca. Seperti itu loh Pak, lampu zaman dulu itu kan lampunya di dalam terus pinggirnya ada semprong. Itu. Nah, kalau ada angin ke sana kemari lampu tetap nyala karena dibentengi oleh semprong. Dan lampu itu tetap menyala. Nah, ini memberikan perumpamaan pada kita bahwa kalau iman itu sudah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dada orang yang beriman, itu apapun yang menerpa dari depan, dari belakang, dari ancaman apapun dia tetap tegar karena ada dinding kaca tadi. Seperti yang sering kita dengar cerita ahli sihir Fir'aun itu ketika dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kan diancam oleh Raja Fir'aun. Dipotong tangannya, silang. Tangannya yang kanan dipotong, kakinya yang kiri dipotong. Lalu tidak cukup itu, disalib dan dibunuh. Ancamannya seperti itu. Tapi karena imannya kuat, dengan ancaman seperti itu tidak tegar, tidak mati seperti lampu yang ada dalam semprong tadi. Begitu juga zaman sahabat itu ada seorang perempuan yang hamil lalu diancam oleh orang kafir Quraisy, kalau dia tidak kembali menyembah berhala dia akan ditusuk dengan tombak. Tusuknya itu pelan-pelan. Kamu kembali menyembah berhala enggak? Ditusuk sedikit. Tidak. Lebih dalam lagi. Mau kembali enggak? Tidak mau. Lebih dalam lagi. Sampai tembus perutnya dan akhirnya mati, tapi dia tetap tegar. Ini memberikan gambaran bahwa Allah memberikan cahaya dada dina. Nah, kita ini cahayanya beda. Baru hujan deras mau ke masjid aja berat. Nah, maka perlu Pak Bas, kita sering baca-baca sejarah sahabat Nabi yang pada saat itu tegar. Sahabat Bilal ditaruh di padang pasir, lalu dadanya dikasih batu, tangannya diikat, kakinya diikat. Untuk menyembah berhala dia tetap tegar. Nah, ini memberikan satu pelajaran pada kita bahwa orang-orang zaman dahulu itu imannya begitu kuat. Lalu cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Ini penafsirannya bahwa orang yang beriman itu telinganya adalah cahaya, matanya adalah cahaya, lisannya adalah cahaya. Apa maksudnya? Lisannya itu kalau keluar itu pasti kata-kata yang sejuk, yang nyaman, tidak kasar, tidak marah-marah. Ini lisan yang bercahaya. Matanya bercahaya, matanya selalu melihat yang baik-baik. Telinganya bercahaya, selalu yang didengar adalah yang baik-baik. Kalau dia mendengar informasi yang tidak jelas, dia tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan. Seperti ini yang agak ramai kan Arjun. Arjun itu seorang musafir tidur di masjid, akhirnya dia dibunuh. Nah, ini kalau kita menelan mentah-mentah kan langsung,
Wah itu, tapi paling tidak kan kita mengambil pelajaran dari kejadian Arjun. Kenapa kok sampai dia dibunuh, tidur di masjid. Nah ini kan kalau orang tidak senang dengan takmir kan lalu memojokkan masjid dibuawe api-api mung digo sembayang tok bar kuwi digembok. Lah ini kita harus jeli. Saya sendiri pernah dikritik orang masjid di pinggir jalan Walter Mongisidi itu kalau habis sholat isya kan pagarnya digembok. Nah, kenapa kok sampai digembok sehingga orang itu langsung menemui saya malam hari mau pipis saja tidak pipis di masjid sehingga di CCTV itu pipisnya di pinggir pagar, Pak. Lah itu alasannya marah. Loh sudah mau pipis kok digembok pipis si pagar. Lah itu kenapa kok oleh takmir digembok Pak Bas? Karena kejadian pada malam hari anak-anak pang itu beramai-ramai di masjid itu. Ada 25 anak pang, laki-laki dan perempuan. Dan dia menggunakan masjid itu untuk berkumpul-kumpul. Sehingga takmir mengambil kesimpulan, kalau begitu masjid ini gembok aja. Daripada digunakan anak-anak pang. Terus anak-anak muda yang ndak genah itu sering kumpul di masjid situ. Kalau malam hari trek-trekan ini loh Pak. Belum lagi mabuk-mabukan. Sehingga, nah ini kalau kita tidak paham tentang kenapa masjid itu digembok, kan menyalahkan takmir. Lalu solusinya apa? Sekarang takmir harus pakai satpam 24 jam. Jadi ada satpam yang di situ dan masjid itu siap menerima musafir untuk istirahat di situ. Tapi kan harus ada dana untuk bayar satpam itu. Lah dulu belum ada dana. Nah kalau di Al-Hikmah ini jauh dari jalan raya ya aman-aman saja lah. Tapi tetap kita berusaha masjid ini sebagai masjid yang ramah. Dalam arti tidak hanya untuk kegiatan ritual, tapi kegiatan untuk kemakmuran masyarakat di sekitarnya dan memberikan manfaat pada jamaah. Bapak-ibu yang saya hormati. Lalu yang terakhir, bahwa ketika kita berulang-ulang membaca Asmaul Husna, terus masuk An-Nur, maka dalam diri kita itu ada cahaya keimanan. Sehingga dengan cahaya itu kita akan bisa membedakan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang pertama, bahwa kehidupan dunia ini tidak lama. Kehidupan akhirat abadi. Sehingga ketika kita terutama diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penderitaan-penderitaan, maka kita tetap tegar menghadapi ujian-ujian itu karena semuanya itu tidak lama dan kita lebih memilih kehidupan akhirat karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Dengan cahaya iman ini insya Allah kita dalam menjalani hidup terutama di usia 60 ke atas, ini Allah akan menguji banyak ujian. Ujian dari diri sendiri, ujian dari istri, ujian dari anak, ujian dari cucu, semuanya itu muncul dalam usia di atas 60. Dulu kita tidak pernah merasakan diri kita ini sakit-sakitan, tapi setelah usia 60 mulai. Dulu kita belum banyak bermasalah dengan istri, tapi setelah usia 60 ini masalahnya ada-ada aja. Diri kita sudah sakit, istri sakit, akhirnya saling menyakiti. Ya, diri kita sakit, istri sakit, akhirnya sama-sama saling menyakiti. Belum lagi ditambah anak, belum lagi ditambah cucu. Persoalannya numpuk. Cucu ndak ada yang nganter sekolah, Mbah Kakung yang suruh nganter.
persoalan, padahal Mbah Kakung ini sudah sejak dulu merawat dari lahir sampai sampai kuliah, tahu-tahu setelah tua mau pensiun malah suruh nganter cucu. Lah ini kan kalau ndak tegar kita menjadi stres Pak Bas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.